Mas, gimana kalau kita masing-masing disupervisi? Kayaknya bagus tuh. Boleh tuh. Yang supervisi apa ya? Ya banyak nanti. Kalau kita disupervisi itu kan nanti kayak kita jadi lebih tahu lah gitu belajar kita. Oh iya. Jadi nanti aku siapin RPP tuh. Jadi tinggal ada supervisi, nanti kan kekurangannya bisa kita cari. Iya, betul. Kita perbaiki gitu ya. Betul. Oh, jadi misal nanti kita disupervisi mungkin kepala sekolah lebih enak. Betul. Tapi nanti kita gantian. Oke, siap. Ya kan? Ya biar sampai dia tahu gimana, saya juga tahu gimana gitu. Oh iya. Boleh. Tapi kapan nih? Misalnya kira-kira. Ntar aku cek jadwal dulu. Oke. Aku ada jadwal aja. Sebenarnya Senin ya. Hari Senin penuh sih, Senin, tapi Senin atau Rabu aja deh kayaknya ya. Rabu ya. Rabu di kelas 10 akuntansi 2 akuntansi. 2 tentu 2. Oke, Rabu ya. Oke. Berarti yang kita supervisi apa nih berarti tadi? RPP pasti. Terus dan RPP nanti tinggal sama proses pembelajarannya kan. Kurangnya di mana gitu ya. Kadang-kadang apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan RPP atau ada penambahannya yang lebih baik kan. Bisa kita untuk refleksi. Di Rabu ya. Siap. Oke, sip. Saya kapan? Ya, terserah apa. Oh ya, Kamis lah gantian. Kamis. Sampean ada jadwal nggak? Oke, Kamis boleh lah. Ada ya? Kosong ya? Oke, siap. Deal ya? Deal. Oke, sip. Sampai ketemu Rabu Mas. Oke. Kelas K2. K2 ya? Jam berapa? Jam 10. Jam 10. Siap. Dari 22 ini ada berapa siswa yang tidak hadir? Ayo awas absen. Abel, ada. Oke ya. Sebelum kita mulai, before we start listen today, kita kemarin sudah melakukan evaluasi atau penilaian dalam bentuk ulangan harian. Hari ini mau kita coba kerjakan. Kemarin soalnya kita buat cukup unik ya. Tapi ya seunik apapun soal pewaris itu sebenarnya tidak akan jadi masalah jika kalian percaya diri kalian, tidak terlalu peduli sama hasil orang lain. Mau orang lain dapatnya 10, kamu dapatnya 6, itu tidak sampai kau pikirkan ya udah gitu. Karena kemampuannya itu ya nggak masalah. Tapi kalau kamu peduli terhadap kawanmu yang selesai duluan, merasa terlihat paling benar, kamu akan gaduh walaupun kamu benar semua juga gitu. Jadi kemarin itu sebenarnya hanya latihan saja agar kamu percaya diri. Oke, berarti hari ini kita coba koreksi. Kemarin karena soalnya Pak Faris memang membuatnya cukup acak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Pak Faris bagikan acak aja ya. Jadi Pak Faris berharap nggak satu orang terdekat yang memegangnya. Yang penting nggak diri sendiri deh, gitu aja. Kalau memang nanti diri sendiri kurang mampu itu kelihatan. Apa yang kalian sulit nomor berapa ya? Oke, sebentar Bapak yang lihat kemarin yang dapat ganjil, angkat tangan. Kemarin soalnya ganjil. Angkat tangan aja. Nah, harusnya dari sini ganjil ya. Yang genap. Oke, jadi soalnya di situ yang kalian koreksi tidak selalu yang ganjil, tidak selalu yang nah, kita lihat aja sesuai itu. Tapi kalau kemarin kamu mengerjakan yang ganjil, berarti kamu harusnya bisa mengerjakan yang ganjil. Let's check number 1. Oke, tugas Pak Faris di depan ini bukanlah sebagai korektor, tapi kalianlah yang koreksi sebenarnya, ya, bukan Pak Faris, kalian yang mengoreksi. Saya hanya sebagai fasilitator menuliskan apa yang kalian pikirkan. Jadi soalnya di depan itu apa, ya kita pikirkan bersama.
Jadi tidak hanya mengoreksi, hanya sekedar mengoreksi nilainya 8 gitu enggak ya. Tapi kita harus, ini namanya saling belajar. Kalian ada yang kurang mampu nomor 1 atau nomor 3 gitu, jadi ketahuan salah di mana. Oke. Pak Waris tulis dulu soalnya. Oke. Number 1. Bagi yang kemarin nomor 1 atau sekarang yang di situ ada nomor 1 boleh diperhatikan. Oke, sambil ingat-ingat, bukan ingat-ingat ya, itu memantapkan. Ingat-ingat itu kalau sekalian lupa, mantapkan itu berarti sudah dipelajari gitu kan. Oke, kita kemarin kan belajar tentang past tense. Berarti merubah sebuah kalimat, bukan sebuah kalimat ya, membuat sebuah kalimat berdasarkan fakta di masa lalu ya, sudah terjadi. Ingat, masa lalu tidak selalu yang udah lampau banget ya, tetapi bahkan 10 menit yang lalu itu sudah jadi masa lalu. Tidak akan bisa kita pijak lagi di masa lalu. Ya, detik jadi masa lalu. Jadi, di sini tugas kita adalah transform the sentence here ke positif, negatif, dan interrogatif. Oke, Pak Faris hanya mengikuti kalian. Apa yang harus kita lakukan pertama? Yang dilihat apa yang pertama? Kata kerjanya dulu. Udah Pak Waris tandai kan kata kerjanya? Ya itu aja yang satu di amati dulu. Go. Go itu harus dirubah menjadi bentuk kedua. Apa bentuk when? When. Oke, berarti when. Berarti tinggal kita rubah saja. He went to the Oke, seperti ini enggak? Ada yang salah enggak? Enggak. Di situ ada yang salah. Nah, apa yang kita lihat sekarang di sini gimana? Perubahannya begini enggak? Seperti kemarin enggak? Ada yang salah enggak ngerjain yang positifnya? Enggak, cukup. Kenapa? Karena di sini adalah go, dibuat bentuknya pas jadi when. Dan tidak ada perubahan bentuknya ya. Bentuk strukturnya enggak ada. Ditambahkan apa, tambahkan apa, nggak ada. Itu mudahnya gitu. Karena sebenarnya kalimat yang di atas itu adalah present, tapi bukan present yang murni banget. Karena dalam kurung, berarti itu dirubah. Oke, selanjutnya adalah negatif. Kalau negatif itu perlu ditambahkan apa? Did not. Tetapi verbnya menjadi verb pertama. Nah, berarti pindah lagi ke go good. Gitu ya. Kalau tulisan ulang ya, berarti he did not go good tuh. Nah, kuncinya kan cuma ini ya. Yang ini tuh ngikut aja. Udah, nggak usah kamu pikirkan ini artinya apa. Kalau kita lagi belajar gramatikal, itu arti itu nanti dulu. Yang penting susunannya benar, baru kita pahami artinya. Ya. Okay, he did not go to the swimming pool because ini harusnya nggak like sih ya. Karena soalnya harusnya nggak bisa gitu, tapi nggak apa-apa lah. Ini salah soalnya. Oke, next. Interrogatifnya. Did he go to bla 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 bla. Anda tanya. Ya, panjang soalnya. Oke, yang benar. Tiga-tiganya berarti benar. Kalau salah satu berarti nilainya tetap itu ada berapa sih? 3 ya. Gini. Soalnya kan 10 ya. Kalau ada 1, 2, 3 plus minus tandanya itu 1, 2, 3. Berarti kalau nomor 1 benarnya 2 berarti 2 biasanya. Number 2. Untuk yang benar ya. They invite dinner at 9 o'clock. Oke, untuk kelompok benak nih. Kata kuncinya adalah invite.
invite ya, invite itu mengundang, berarti tinggal buat positifnya ini menjadi bentuk kedua. Bentuk keduanya apa? Invited ya, ada ed-nya dia regular, berarti they invited dinner at 9 o'clock. Negatifnya tinggal ditambahkan, ini kan tambahkan did not, udah selesai ya. They did not invite ya dinner at 9 o'clock. Panjang nih ya. Interrogatifnya lihat dari ini, nanti hilangin didnya, pindah depan. Nggak usah mikir apa-apa, itu kan rumus mandek, tinggal pindah. Kalau sudah ini tersusun satu aja, harusnya negatif interrogatif itu hal yang mudah. Apalagi soalnya sudah kalimat verb pertama ya. Dan tinggal invite dinner at 9 o'clock, tanda tak got up, ya benar, got up at 8 o'clock. Berarti yang negatif kan gampang ya, kita agak cepetin lah. We did not get up at 8 yang ini didnya di depannya. Ini kalau nggak ada lagi semua takutnya salah nanti. Betul ya? Iya betul ya. Oke, koreksi. Nah, perjalanannya masih ada 14 Pak. Tenang, kita panjang ya. Ini ada bentuk sharing sebenarnya. Jadi kalau kemarin kita kan belajar, ini sharing. Walaupun itu sharing berdasarkan hasil kalian, nggak apa-apa. Dapatnya 4. Realitasnya kalau terima aja. Tinggal kita perbaiki aja. Apa masalah kurang teliti kan? Permasalahan kebanyakan biasanya kurang teliti, terlalu terburu-buru sama terlalu over PD tadi. Jadi buru-buru kayak cepat selesai, sama kurang teliti. Biasanya kurang teliti itu sering terjadi. Oke, next number 7. Nomor 7 tuh. Yang penting tatanan di depannya udah benar. Ya, tadi kan tanya tuh, Pak ini kan nggak lengkap tadi Dewi. Maaf nih ya, ini ya. Nah kan nggak lengkap tuh, tapi tatanan depannya benar kan aja nggak apa-apa. Pak Faris maafkan ketidaksempurnaan mereka di belakang. Nanti depannya sempurna. Oke, tulis total benarnya. Nanti Pak Faris akan cek lagi. Ngapain kamu kerjain yang ganjil padahal kamu benar? Salah siapa? Ya kan kamu gak yang kerja. Berarti kamu gak mengerjakan nomornya kamu yang sesungguhnya. Oke, apa? Ada. Ini benar gak, Pak? Oke, silakan ditulis. Jadi kita bisa apa namanya? Refleksi sebentar. Ternyata ketika kalian tidak melihat buku berarti tidak percaya diri. Oke, silakan ditulis sudah. Silakan. Oh ya, tulis korektornya. Siapa yang mau koreksi ditulis. Biar Pak Waris tahu nanti berhubungan dengan siapa. Oke, habis ini nanti Pak Waris akan berikan pengayaan lagi. Iya. Yang penting itu boleh. Nanti benar-benar kalian berapa itu, Bang? Sini.
jadi juga dinamis ya. Berarti tidak semuanya merasa ada kekeliruan dalam pengerjaan soal tersebut. Jadi kita review dulu ya pelajaran minggu lalu tentang past tense. Past tense ini sebenarnya menuju ke materi yang seperti apa sih? Timeline waktunya. Sesuatu yang terjadi untuk sesuatu yang sudah terjadi atau baru akan terjadi. Menurut kalian? Yang sudah terjadi. Jadi untuk masalah. Jadi kita mempelajari past tense ini, simple past tense hanyalah untuk mengungkapkan sesuatu yang sudah lalu. Misalnya apa? Misalnya kemarin, hal kemarin yang sudah terjadi. Ya. Oleh karena itu kita belajar tentang perubahan atau transformasi dari verb pertama ke verb kedua. Aplikasi yang Pak Faris suruh kemarin download apa namanya? English Prof. Ya. Jangan ketika waktu santai itu ya dibuka. Tahu artinya, saya pengen tahu artinya. Itu berguna untuk habitualnya. Kan nggak mungkin Pak Faris mengontrol satu persatu. Kamu hafalin ini. Ayo kamu buka ini. Itu memang harus dibiasakan. Seperti biasa, karena temanya bahasa adalah kebiasaan. Semakin dibiasakan akan semakin mudah. Seperti itu ya. Oke, ini question. Sampai sini. Ada pertanyaan? Oke, jadi kalau nanti kedepannya ada yang masalah seperti ini lagi, kalian harus lebih teliti. Permasalahan ketelitian kalian rendah. Jadi kamu tuh kurang teliti aja. Padahal kamu ilmunya udah ada. Ingat, ilmu sudah ada, butuh keteliti. Ya. Pasti merasa, aduh, saya salah ya gara-gara nggak teliti nih, gitu. Padahal kamu nanti tadi tuh harus kalau negatif harus dia diambil dari ini hari ini. Cuman karena buru-buru dan tidak teliti, akhirnya salah memaknai soalnya. Seperti itu. Ya, cukup ya? Cukup? Ada pertanyaan? Oke, next kita akan mempelajari materi baru minggu depan tentang teks yang namanya naratif. Jadi silakan kalian buka dulu materi itu. Banyak sekali di internet, tidak harus dengan buku. Jadi era sekarang begitu mudahnya untuk mencari materi. Tinggal dibuka dulu, dibaca-baca. Walaupun kalian tidak memahami seluruh, minimal dibaca. Apa sih naratif? Ini teks seperti apa? Seperti itu ya. Cukup ya? Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, tidak hanya untuk diri kita saja, tapi untuk rekan-rekan kedepannya, pembelajaran kita kedepannya, untuk hal-hal yang di depan lagi bisa bermanfaat. Pak Faris akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, kemarin kita udah tuh supervisi ya. Oh iya. Rabu, Kamis. Iya nggak sih? Nah, jadi kita coba sharing nih Mas apa hasilnya ya kan? Oh iya dulu. Kalau kemarin itu nih pas Mas Faris di kelas, justru udah bagus Mas, anak-anak udah kelihatan aktif. Ya. Cuma memang masih ada mungkin beberapa yang perlu kita perbaiki kan? Iya nggak sih? Iya. Nah, itu sepenglihatan saya. Kalau sepenglihatan Mas Faris gimana sih kemarin kira-kira kondisi kelasnya? Ya sebenarnya memang nggak bisa semuanya join sih, aktif gitu, karena kadang-kadang mereka tuh ragu kan yang join mereka, jadi mau maju jadi takut. Kalau kemarin kan memang meminta pendapat mereka kan, pendapat dulu. Iya betul. Baru habis itu kita validasi, tahu salahnya di mana, benarnya di mana, itu sih. Cuman memang nggak semua, hanya sebagian anak. Nggak bisa join semua. Jadi niatnya itu sebagai pengayaan kan, setelah mengerjakan mereka tahu salahnya dibenahi langsung gitu sebenarnya. Jadi berarti apa tuh Mas kira-kira yang kurang tuh kok bisa begitu tuh kira-kira kurang di mananya ya? Mungkin bisa sih kalau kita kalau kemarin kan fasilitatornya meminta gimana ini kayaknya lebih kayak dituju satu persatu, kamu coba maju gitu. Suruh maju ya. Kayaknya kalau maju kayak gitu jadi semuanya kena dan mau aktif semua, nggak ragu gitu semua mereka. Mungkin gak sih kayak pakai ada medianya gitu, pakai apa gitu mungkin? Ya bisa saja, pastinya semua itu bisa sih misalnya. Tapi kan mungkin kita lihat di situasional materinya aja. Mungkin ada beberapa materi yang agak sulit persiapannya menggunakan media, tapi
sebenarnya yang menggunakan media itu kayaknya jadi lebih menarik sih, makanya mereka jadi kayak lebih intens aja. Lebih enjoy lah ya. Terus kalau misalkan nih kalau kita presentasi apa persentase ya, persentasekan tuh keberhasilan berapa? Ya 60, 70, 80, ya 90, 100 kali. Enggak lah ya. Enggak ya. Terlalu sempurna. Kalau saya sendiri sih sebenarnya target di sekitar 70% itu udah bagus. Anak-anak paham Udah bagus. Kan ada juga yang memang sulit. Siswa kan ada yang denial sih kayak Ya, gitu. beda-beda lah kemampuan. Ada yang gitu. Tapi kalau karena kita punya 2 kelas kan kita bisa menganalisa 2 kelas itu ada yang sekelas sama sekali nggak denial kan di kelas ini, yang ini denial gitu aja sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan di sharing nih Mas ya, sharing. Kalau kita belajar di kayak guru penggerak gitu ya, saya sampai ikut ya kan. Boleh sih. Jadi kan sebenarnya kan memang tadi benar tuh, tiap orang kan beda-beda tuh. Iya benar. Ya kan, bisa aja sebenarnya evaluasinya itu kayak sampai di kelas itu ada nggak sih orang-orang yang memang kelihatannya udah oke gitu sekali, kan? Nah itu jadi kayak mereka jadi tutornya yang sebagian yang memang yang nggak terlalu dalam tanda petik nggak terlalu kurang. Nah yang kurang banget itu kita yang dampingin langsung gitu loh. Jadi nanti kan kena semua. Ya kan, jadi yang agak paham itu diajarin sama yang memang udah kelihatan paham banget. Nah, terus yang benar-benar kurang yang tadi yang denial tadi, nah kita yang dampingi lebih intens. Jadi dapat kan. Jadi dua-duanya dapat lebih perhatian. Iya, betul. Jadi diferensiasi gitu lah. Boleh, itu kayaknya lebih dicoba lah. Iya, nanti mungkin kalau nanti ke ini ya, ada lagi yang kayak gitu. Jadi rencananya kalau misalkan nih nanti Mas Faris ada, mesti kan kegiatan itu ada lagi dong. Ada. Nah itu gimana tuh kira-kira mensiasati supaya bisa kekurangan itu tadi bisa hilang gitu? Ya mungkin ya sedikit ada perubahan sih dalam proses itu. Apa ya? Kan yang penting kegiatannya nggak terlalu monoton sih. Kadang-kadang kan monoton sih. Waktu udah gitu atau kegiatannya yang penting mereka dapat materi udah gitu. Kayak monoton, makanya kita harus belajar. Saya sendiri merasa masih kurang kan, jadi harus belajar terus pada kawan-kawan yang sudah cukup memahami proses pembelajaran lebih menarik. Jadi tinggal adaptif aja. Jadi ya betul. Tinggal dilihat, oh ini bisa nih dipakai materi ini gitu. Mungkin kadang-kadang benar supervisi itu nggak cuma kita ngecek kekurangan orang, tapi kayak ngecek kekurangan kita juga. Tuh, sebenarnya sama ngecek kelebihannya Mas. Oh gitu. Iya, supaya kita tahu kelebihannya mana sih. Ini harus kita pertahankan. Ya, benar. Gitu. Atau sebenarnya ada lagi nih kalau share ya Mas ya. Jadi kalau di itu tuh ada kayak supaya anak-anak bisa tetap fokus ke kita, itu ada kayak pembelajaran sosial emosional Mas. Jadi ada teknik, jadi kita kayak stop dulu semua pekerjaan. Kalau kita udah ngeliat siswa kita, wah ada yang mau tidur, kita stop dulu aja nggak apa-apa loh. Iya. Kita stop terus kayak kita intermezzo mau sampai jog kan sekarang jog tuh, ice breaking dulu supaya bisa fokus lagi gitu. Itu juga boleh sebenarnya. Sebenarnya mungkin udah sering dilakukan sih, cuman mungkin butuh kayak beri attention lebih aja. Betul. Kan kadang-kadang jobnya di tengah-tengah nggak situasional ya. Itu kita situasional kan bener kita tarik gitu kan. Iya, betul. Nanti dulu taruh dulu. Berdiri dulu gitu ya. Biasanya kan kita jobnya spontan. Iya. Orang-orang nggak dapat semua nih. Sekarang kita coba situasional. Kita job juga. Jadi biar anak kita juga bisa lebih fokus ya. Oke. Itu loh Mas ya. Nanti kalian saya loh masukannya apa pas supervisi ya kan? Siap. Sip. Oke. Makasih Mas Faris ya. Iya sama-sama Mas. Juga sharing pengetahuan kan ya. Makasih juga. Siap.